Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan pengoperasian kembali perpustakaan wilayah Aceh di kawasan Lamnyong, Banda Aceh pada Selasa 22 Maret 2022. Sebelum itu operasional gedung pustaka terbesar di Aceh itu dipindahkan sementara karena gedung Puswil tersebut sedang masa pembangunan. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pustaka adalah sarana pembantu dan penambah minat baca masyarakat, di mana perpustakaan menjadi salah satu media masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan dan menjadi penentu kemajuan bangsa. Minat literasi masyarakat Indonesia belum terlalu baik. Menurut survei lembaga OECD pada 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara dengan tingkat literasi rendah. Maka gubernur berharap kehadiran pustaka ini dapat meningkatkan literasi masyarakat. Kehadiran perpustakaan wilayah Aceh di gedung baru bisa menarik minat masyarakat untuk berkunjung, sehingga meningkatkan semangat masyarakat dan lebih gemar membaca, sehingga generasi Aceh Carong atau pintar sebagaimana misi dari pemerintah Aceh. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Hediandra, mengatakan Puswil Aceh dibangun pada tahun 2017 lalu, di mana pembangunan dimulai dengan pembongkaran gedung lama pada tahun 2020. Pembangunan ini terhenti karena ada refocusing anggaran untuk pengendalian COVID-19 dan berlanjut kembali pada tahun 2021. Edi mengatakan perpustakaan wilayah Aceh akan dibuka setiap hari, mulai Senin hingga Minggu pada setiap jam 8.30 hingga 16.45 sore. Puswil Aceh mempunyai unit layanan perpustakaan keliling, di mana 7 unit mobil pustaka melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah sesuai jadwal dan mengunjungi tempat keramaian pada hari Sabtu dan Minggu. Beberapa tempat yang rutin dikunjungi adalah lapangan Belang Padang, lapangan Gelanggang Unsyah, dan halaman Stadion Long Raya. Puswil Aceh tentu juga menyediakan buku berbentuk fisik dan digital. Sedikitnya terdapat 63.070 judul buku dengan jumlah keseluruhan 286.485 eksemplar buku. Selain itu juga terdapat 12.618 buku digital. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.